ayatnya pilih-pilih. Kalau urusan ayat sholat gak iman, gak mau iman, tapi giliran ayat sodakoh iman. Jadi dia milih sodakoh, sholat berat. Nah itu namanya orang yang pilih-pilih seperti itu tuh. Nah ini, jadi nggak boleh ya. Jadi Islam itu harus kafah, Islam itu harus total, harus total. Ini yang berat. Jadi Islam itu harus total. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat baru. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Innal ladzina wa innal ladzina lan satemene wong akeh ikhtalafu kang berselisih sapa alladzina fil kitabi dalam kitab Quran atau kitab apa ini Taurat. Bidzalika kelawan mengkono amanu bibatihi wa kafaru bibatihi. Wahum utawi alladzina talafu iku al-yahudu orang Yahudi, wakilah iku al-musyrikuna fil Qur'ani ing dalam kitab Quran, hai sukola ing dalam sekiranya ngucap sapa ba'duhum sebagian yang musyrik utawi Quran iku syi'run wa mubtada, utawi Quran iku syi'run syi'ir, wa ba'duhum lan sebagian yang musyrikun utawi Quran iku sihrun, wa ba'duhum lan sebagian yang musyrikun utawi Quran iku kahanatun peramal. Iku lafi syikokin yakti ing dalam perpecahan hilafin tegesi perpecahan ba'idin kang adoh anil haqi saking hak. Nah itu okay. Jadi wa innal ladzina talafu fil kitab itu dimaknai Quran bisa, yang dimaksud kitab di sini bisa dimaknai kitab Taurat. Kalau kitab Taurat berarti arahnya orang Yahudi yang berselisih tentang Taurat. Tapi kalau kitab ini dimaknai dalam ayat ini loh, dalam ayat ini. Kalau kitab ini dimaknai Quran berarti yang berselisih adalah orang musyrik. Intinya bagaimana? Orang musyrik dengan orang Yahudi ternyata mereka itu juga berselisih terhadap isi kitab mereka masing-masing. Contohnya orang musyrik ya, orang musyrik. Ini yang musyrik Islam. Dalam Islam ada orang musyrik itu berselisih tentang isi Quran. Ada yang mengatakan Quran itu syair atau ya nyanyian-nyanyian sastra, itu cuma lagu-lagu saja. Ada yang menganggap wabak tuhum sihrun, sebagian orang musyrik menganggap Quran itu sihir karena bisa menghipnotis. Buktinya Sayyidina Umar ya kan, dengar adiknya baca Quran langsung terhipnotis, langsung terkagum dengan isi kandungan Qurannya, langsung masuk Islam. Nah, itu dianggap sihir. Terus ada yang menganggap kuhana, peramal. Quran itu dianggap peramal. Mengapa? Ya karena isinya yang meramalkan hari akhir. Nanti kiamat begini, terus nanti di akhirat begini. Nah, itu menganggap itu sebagai peramal. Nah, itu. Jadi orang-orang yang seperti itu menurut Allah lafi syikokin ba'id. Jadi orang-orang yang melakukan perpecahan, artinya dia sudah enggak kompak dalam Islam, terus ba'idin, jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Jadi kadang ya repot. Artinya kadang kita itu memahami Quran sepotong-sepotong. Nah ini mumpung kelingan, tak bahas bisa. Jadi ini kaitannya dengan itu tadi, dengan afatu minu nabi ba'dil kitab watak furu nabi ba'd. Jadi iman terhadap sebagian tapi kufur terhadap sebagian. Contohnya begini, ya ini nggak sampai kufur sih. Ada hadis, ini kaitannya dengan hadis. Ada dua hadis yang bertentangan. Contohnya yang pertama adalah hadis Nabi itu berkorban 2 kambing. Yang pertama itu untuk beliau sendiri, yang kedua untuk umatnya. Itu hadis sahih, hadis Muslim. Tapi ternyata ada hadis lain, ya hadis Muslim di kitab Muslim, sama-sama di kitab Muslim. Itu Kanjeng Nabi itu sepulang perang itu menyuruh sahabat untuk berkorban.
Nah, menyuruhnya korban unta. Satu unta itu kuotanya untuk 7 orang. Nah, ini ada dua hadis yang bertentangan. Ini kita nggak boleh kufur salah satu, nggak boleh. Jadi dua-duanya harus kita imani. Artinya bagaimana? Iman terhadap hadis yang menyatakan satu kambing untuk seluruh umat Nabi. Terus iman terhadap hadis yang kedua, satu unta untuk 7, kuota 7 orang. Akhirnya terus oleh ulama Syafi'i, madhab Syafi'i, akhirnya dua-duanya dijamekkan. Dijamekkan itu di titik temukan. Jadi karena di kaidah usul fikih itu ada satu kaidah, ikmalu dalila ini, mengamalkan dua dalil, aula itu lebih utama min ihmali ahadihima, daripada mengosongkan atau membiarkan salah satunya. Artinya kita milih-milih, ada dua dalil kita milih satu, ya nggak boleh begitu. Itu nanti mirip dengan afatu minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'tin. Apa kamu iman dengan satu kitab terus dengan keterangan kitab lain terus nggak iman? Ya nggak boleh, ya semuanya harus diimani. Artinya dua dalil ini juga harus diimani. Nah, makanya terus kesimpulannya begini, kesimpulannya. Kalau urusan kuota itu onta satu ya untuk 7 orang, kambing satu ya untuk 1 orang, itu urusan kuota. Kalau urusan pahala untuk satu kampung nggak apa-apa. Nah, berarti kesimpulannya begitu. Jadi yang Kanjeng Nabi kambing satu untuk satu umatnya itu urusan pahala. Tapi pas Kanjeng Nabi nyuruh sahabat korban onta untuk 7 orang itu urusan kuota. Jadi artinya kalau sudah 7 orang terpenuhi, ya yang lain nggak keduman itu nggak kebagian kesunahan korban. Berarti nunggu tahun besok atau gimana. Jadi untuk menggugurkan kesunahan korban harus kuotanya 7 orang.